Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Arin Nurani Purwati di channel Maharan Purwa. Oke teman-teman, setelah sekian lama aku nggak upload video YouTube gitu ya, baik itu jaipongan atau video-video aku yang lainnya, mohon maaf sekali karena memang ada sesuatu yang terjadi di kehidupan aku gitu. Oke, mungkin di video kali ini dan kedepannya akan ada video yang berbeda. Oke, di channel aku mungkin aku nggak akan dulu ngebahas tentang jaipong atau video-video lainnya gitu ya. Jadi I wanna tell you something guys. Bentar guys, jadi alhamdulillah sekali aku sudah menikah ya. Nah ada sesuatu yang terjadi di hidup aku, yaitu alhamdulillah sekali aku positif hamil guys, setelah menunggu beberapa tahun, mungkin kurang lebih 5 tahun lebih. Nah seperti itu, makanya hari ini aku bikin video ini itu untuk kasih tahu kalian, dan mungkin aku akan sedikit sharing ya bagaimana I got pregnant ini gitu selama beberapa tahun. Dan mungkin video aku ke depannya juga akan membahas banyak mengenai tentang kehamilan ataupun lainnya. Nah buat teman-teman yang mungkin kurang relate gitu ya sama video aku selanjutnya atau video aku yang ini, bisa di skip. Tapi kalau buat kalian yang pengen cari pengetahuan itu info, nah kalian boleh ikuti terus video aku. Hari ini aku akan menceritakan bagaimana akhirnya aku bisa hamil setelah menunggu kurang lebih 5 tahun lebih gitu ya. Akhirnya aku hamil seperti apa dan bagaimana aku akhirnya mendapatkannya. Jangan lupa kalian untuk like dulu, comment and subscribe channel ini, dan setelah itu kita mulai ke videonya. Langsung aja, jadi aku di sini nggak akan memberitahu detailnya bagaimana dulu mulai aku promil dan lain-lain, enggak. Jadi mungkin akan mundur ke beberapa bulan belakang gitu ya, sampai akhirnya aku dinyatakan positif hamil. Mungkin buat ibu-ibu pejuang garis 2 di luar sana yang memang masih menunggu, aku doain semoga disegerakan. Dan memang kalau menurut pengalaman aku pribadi, jika memang belum waktunya ya memang nggak akan terjadi. Tapi kalau misalnya udah waktunya, mau kita tidak apa-apa pun, tidak promil pun, ya insya Allah akan terjadi. Oke, singkatnya, jadi HPHT aku itu, untuk ibu-ibu di sana yang tidak tahu HPHT apa, HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir. Jadi kemarin aku tes pack pertama kali itu adalah bulan Mei, karena Mei harusnya aku dapat menstruasi, tapi ternyata tidak. Dan HPHT aku itu atau terakhir aku haid itu adalah sekitar bulan April, tanggal 17 kurang lebihnya. Apa sih selama aku terakhir haid sampai Mei itu aku melakukan apa gitu ya, misalkan minuman apa kayak atau usahanya seperti apa. Jujur memang nggak ada hal yang khusus aku lakuin atau promil, karena memang dulu aku pernah promil sampai akhirnya aku di titik kayak kayaknya aku cobain ini selalu gagal. Nah memang di bulan yang terakhir itu, beberapa bulan sebelum aku positif itu, ada teman aku yang menyarankan untuk meminum yang namanya Evolic Black Horse ya, nanti kayak gini produknya. Nah dia juga sama kayak aku, dia menunggu kehamilannya itu lumayan cukup lama, dan memang dia bilang dia mau konsumsi itu. Akhirnya dia menyarankan karena dia ada sisa, jadi akhirnya dia mau kasih ke aku, jadi aku gak beli juga ya. Dan itu pun aku minumnya enggak yang sampai habis, misalkan hari ini minum besoknya enggak, kayak gitu-gitu. Evolic itu kayak semacam asam folat. Jadi aku memang sih orangnya selama promil juga dulu gitu ya, aku sering nabung yang namanya asam folat, karena katanya itu juga penting ya buat persiapan kehamilan. Jadi aku pernah minum asam folat gitu, minum susu Pranagen yang emesis gitu ya, yang sebelum hamil aku juga mengkonsumsi itu. Tapi memang 2 bulan sebelum aku akhirnya hamil, aku mengkonsumsi obat itu yang tadi temen aku kirimin. Setiap hari emang aku rajin, tapi akhir-akhirnya aku tidak. Nah setelah itu aku masih haid ya, bulan April yang tanggal 17 itu aku masih haid. Terus akhirnya karena setelah beberapa
tahun aku berdamai gitu ya dengan ya udahlah, aku mungkin belum gitu, jadi yaudah deh berdamai aja. Aku emang nggak terlalu yang ingin hamil hamil, tapi di saat bulan 7 April itu yang pas haid tanggal 17 itu, selanjutnya memang aku membahas lagi dengan suami gitu kalau misalkan kenapa ya aku belum hamil. Terus aku ngedenger ya orang lain tuh kalau misalnya udah HB tuh anget lah atau apa gitu, sampai aku bertanya sama beberapa orang. Terus akhirnya aku di jalan pulang dari rumah mama bareng suami aku, terus ngobrol lah kita kayak aku takut. Memang selama promil itu rangkaian semua udah aku lakuin ya ibu-ibu, mungkin dari cek sel telur, rahim, suami aku juga cek sperma, alhamdulillah semuanya normal. Tapi memang aku beberapa siklus ada yang kayak sel telurnya kecil, tapi kalau untuk itu aku bisa mengobati dengan cara makanan aku yang baik gitu. Nah, kalau misalnya suami juga normal spermanya, cuman yang belum aku lakuin adalah cek HSG. Berhubung cek HSG lumayan, jadi memang aku belum ada rencana untuk ke situ. Nah, mungkin pas kita waktu itu pulang bulan April itu pulang, Mei ya, Mei awal Mei pulang dari rumah mama, terus ngobrol di jalan, apa kita cek HSG gitu, aku takut gitu ya, takut gimana. Terus suami bilang makanya jangan terlalu banyak dengerin omongan orang. Dan alhamdulillahnya aku dapat suami yang nggak terlalu menekan gitu ya ke aku, kayak kenapa sih nggak hamil gini. Dia itu enjoy, dan misalkan kalaupun dia harus punya anak ya pengen dari aku gitu. Beberapa kali aku hopeless banget ya, pernah yang namanya nangis kalau dapet haid itu udah sering banget kayak gitu. Nah, terus aku bilang lah di jalan ke suami aku, ya kenapa ya aku mah belum hamil terus gitu. Ternyata itu ya kata bubu gini kata teman aku, ternyata kalau udah HB aku takutnya nggak ada yang masuk ke dalam gitu. Nah, akhirnya suami aku bilang, udah deh kamu jangan dengerin omongan orang lain, ya udah deh, nanti kita nabung untuk cek HSG. Nah, malah di bulan Mei awal itu, nggak awal Mei ya, jadi beberapa hari sebelum siklus aku selanjutnya di bulan Mei yang harusnya aku haid gitu ya. Nah, lanjut aku setelah itu di jalan ngobrol, ya udah deh aku pasrah aja gitu. Kalaupun misalkan sama Allah dikasih, aku alhamdulillah. Kalaupun enggak juga ya udah nggak apa-apa. Nah, di situ aku benar-benar pasrah sama suami aku, kayak ya udah, tapi di sana kita mau nabung untuk cek HSG ya. Maksudnya aku pasrah pun nggak pasrah, ya udah pasrah, tapi ada rencana untuk cek HSG akhirnya. Tapi alhamdulillahnya ternyata nggak ada perasaan yang gimana ya sebenarnya. Cuman emang aku pun ada rencana untuk resign dari tempat kerja aku, takutnya memang aku kecapean atau apa, padahal aku ngerasa kayak baik-baik aja gitu. Gak ada yang tahu ya, karena ini tuh suatu bentuk usaha aku ke depannya. Aku bakal resign dari kantor aku udah niatin kayak gitu. Nah, setelah itu aku tuh belum pernah yang namanya ngalamin telat haid teman-teman. Jadi cuman 1 hari aja, tapi besoknya tuh pasti menstruasi gitu. Cuman telat 1 hari pun bukan dihitung dari sebulan aku telat, bener-bener telat, tapi di aplikasi yang namanya Flow. Nah, di situ kan ada yang harusnya haid, ternyata tidak. Nah, aku telat sehari. Waktu akhirnya aku positif itu, di aplikasi Flow itu udah telat 1 hari, tapi aku masih biarin karena biasanya besoknya aku haid gitu kan. Ya udah deh, biasa aja aku menjalani aktivitas kayak gitu. Nah, terus pas di aplikasi Flow itu telatnya 2 hari. Nah, di situ aku mulai mikir, kayaknya aku nggak pernah sampai telat 2 hari gitu ya di aplikasi itu. Kalau misalkan telat pun paling cuman sehari aja. Setelah itu akhirnya aku tuh sebenarnya orang yang jorok ya makannya, kayak aku makan gorengan setiap hari, terus minum yang manis-manis gitu, kayak teh botol yang kayak gitu. Aku sehari tuh pasti 3 botol ataupun minimal 2 botol lah, pasti sehari tuh aku minum minuman yang manis-manis. Duh, pernyataan maaf. Nah, setelah itu akhirnya aku ngomong lah ke suami aku, kok aku
kenapa ya hari ini gak haid. Nah biasanya ya, ibu maaf banget ya agak jorok nih. Biasa aku total sehari, aku selalu pancing dengan HB sama suami aku. Karena menurut aku, di dalam diri aku gitu, kalaupun misalkan aku positif hamil, mau digimanain pun pasti akan positif hamil. Nah biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya tuh, aku selalu 1 hari telat tuh aku pancing aja sama berhubungan badan gitu. Akhirnya memang besoknya menstruasi gitu, I get menstruasi karena emang mungkin belum hamil kayak gitu. Nah pas yang kemarin sama aku pun pasti melakukan ritual seperti itu ya. Pas dapat telat sehari aku langsung HB gitu sama suami karena aku pengen tahu juga ya. Karena sebelumnya kan kalau gitu dipancing pasti haid. Nah pas hari keduanya kok nggak haid, biasanya suka langsung kalau kayak gitu. Kok nggak haid, di situ baru aku mulai curiga. Nah terus aku bilang lah sama suami aku, ya kayaknya aku udah telat 2 hari, kayaknya beli test pack deh. Setelah sekian tahun nih aku musuhan sama test pack gitu, yang nggak mau yang namanya test pack karena udah pasti dapat. Nah akhirnya aku yaudah deh beraniin diri buat beli test pack lah akhirnya. Suami aku ternyata pas di tes itu bener-bener kayak sebelum itu kan gak pernah lihat garis 2, paling pakai LH yang OVU test gitu ya, yang kalau misalnya masa subur dulu waktu aku promil itu pernah aku pakai itu dan emang nemu garis 2, tapi itu di test pack dan aku hasilnya kayak gini. Di situ langsung campur aduk, alhamdulillah banget, kayak bener gak sih ini, sampai aku sama suami aku nangis gitu kan karena gak percaya. Setelah bertahun-tahun akhirnya aku lihat tuh garis 2 di test pack itu. Akhirnya udah, aku juga gak mau bilang siapa-siapa dulu gitu kan. Tapi ya namanya excited gitu pasti ngomong ya, ada ke beberapa saudara lah yang mungkin bisa aku percaya untuk mengerti aku positif dulu harus ngapain gitu. Nah setelah itu aku disuruh lah sama saudara untuk cek ke bidan buat make sure gitu. Nah beberapa hari kemudian aku cek ke bidan dan memang ternyata betul, setelah diraba tuh perut aku belum langsung ke obgyn ya, karena kata saudaraku itu kan dia bidan juga ya, tunggu mungkin seminggu lah gitu ya untuk biar nanti pas dicek itu benar gitu hamil. Nah sekarang mah buat memastikan dan kasih vitamin ke bidan aja. Akhirnya aku pergi ke bidan dan alhamdulillah ternyata betul aku hamil seperti itu. Jadi kalau mungkin bisa dipersingkat gitu ya, lalu apa sih yang aku lakuin? Ya pasrah. Aku ada di titik aku berucap kalau aku pasrah, kayak ya udah deh kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa gitu. Karena aku dan suami pun ya udah pasrah, kayak ya udah deh yang penting kita bareng-bareng kayak gitu. Karena itu kan nggak bisa ya ditentuin sama kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu, kehendak Tuhan gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah setelah 5 tahun 6 bulan mungkin I get pregnant. Teman-teman doain ya, semoga semuanya lancar, dede bayinya sehat-sehat sampai lahiran normal semuanya, pokoknya diberi kelancaran lah. Dan ibu-ibu yang masih berjuang, teman-teman aku yang masih berjuang di luar sana, semoga disegerakan oleh Allah, jangan putus asa pokoknya. Yang penting kita melakukannya seharusnya, beribadah, dan sisanya pasrahkan sama Allah. Tapi jangan lupa untuk berusaha juga. Mungkin di video selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana akhirnya aku pergi ke obgyn, terus bagaimana ya hal yang aku rasain selama kehamilan aku ke depannya. Nah mungkin di sini ada yang mau bertanya kah, apa minta video aku untuk menjelaskan dulu promil seperti apa, kalian boleh komen di bawah ya. Terima kasih sebelumnya udah mengerti, udah menonton video ini sampai habis, sudah mau mendengarkan curhatan bahagia aku ini. Terima kasih sekali. Pokoknya kalian semua di luar sana sehat-sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dan tonton terus videonya. Nanti tungguin video aku selanjutnya juga ya. Terima kasih, mungkin video ini sampai di sini dulu. Nanti aku akan datang lagi dengan pembahasan lainnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye.